Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mendengarkan bersama Injil yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2-10 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Gereja Katolik menggunakan bacaan misa dalam liturgi sabda. Tetap bersumber dari Injil, tetapi dengan terjemahan yang lebih mudah dimengerti maknanya. Contohnya pada bacaan Injil hari ini. Setelah KWI menerbitkan buku bacaan misa edisi revisi tahun 2015 yang lalu, bacaan Injil hari ini menjadi lebih mudah dicerna. Misalnya, istilah menggelantang pakaian yang cukup asing di telinga kita telah diganti menjadi memutihkan pakaian. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat diganti menjadi pakaiannya sangat putih berkilauan. Itulah alasannya mengapa saya lebih senang mendengarkan Injil Tuhan dari buku bacaan misa ketimbang membacanya langsung dari kitab suci. Transfigurasi Yesus yang berubah rupa di hadapan ketiga muridnya disertai penampakan Musa dan Elia, tentulah dimaksudkan untuk memuliakan Yesus yang tak lama lagi akan menderita sengsaranya. Marilah kita cermati pernyataan dari Allah Bapa pada peristiwa di atas gunung itu. "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Pada Injil Matius ditambahkan menjadi, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
dengarkanlah dia. Matius 17:5b. Ada dua hal pokok yang disampaikan. Yang pertama, pengakuan dari Allah Bapa bahwa Yesus adalah Putra Allah yang terkasih. Kita sudah selesai dengan yang ini. Kita tidak lagi mempertanyakan, apalagi sampai memperdebatkan apakah Yesus itu Tuhan atau hanya manusia yang memiliki kemampuan adikodrati. Kita sudah selesai dengan yang ini. Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi terhadap yang kedua, yakni tentang dengarkanlah dia, rupanya masih merupakan PR bagi sebagian dari kita. Apakah kita sudah senantiasa mendengarkan sabdanya? Atau mendengarkan hanya sebagian-sebagian saja, atau malah mendengarkan lalu melupakannya. Ketika muncul keinginan saya yang menggebu-gebu, ingin menjadi rajin membaca Injil, mendengarkan sabda Tuhan, saya mesti menghadapi berbagai kendala. Hari ini semangat, besok malah lupa. Bagi saya Injil itu sulit difahami. Saya tidak memahami budaya dan adat istiadat Yahudi, sehingga muncul berbagai pertanyaan di benak saya. Misalnya, kenapa sih urusan mencuci tangan saja sampai mesti ditulis di dalam Injil? Saya nyaris berputus asa, merasa percuma saja membaca sesuatu yang tidak saya mengerti. Ada yang menyarankan kepada saya, kamu berdoa dulu, kemudian buka kitab suci secara acak. Nah, itulah sabda Tuhan untuk kamu. Tapi resep ini nggak mempan, tetap saja sulit. Lalu ada Romo menasehati saya. Ikuti saja bacaan sesuai kalender liturgi Katolik. Maka dalam 3 tahun kamu telah membaca keseluruhan isi kitab suci. Nasihat ini sangat membantu saya, karena bacaan liturgi disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan saya untuk memahaminya. Tetapi masih belum menjawab keinginan-keinginan saya pada waktu itu. Saya berharap malaikat Tuhan tiba-tiba muncul di hadapan saya. Saya berharap ada mujizat terjadi dan saya dapat menyaksikannya sendiri, bukan berdasarkan kesaksian orang. Akhirnya, entah bagaimana asal-muasalnya, saya menjadi sadar bahwa saya kekurangan iman, bahkan miskin iman. Saya mengandalkan kemampuan saya untuk mendengarkan Injil, padahal seharusnya saya mengandalkan iman saya, bukan kepandaian saya. Iman memang tidak bisa tiba-tiba menjadi besar. Diperlukan ketekunan dan kesabaran agar iman yang mula-mula hanya sebesar biji sesawi dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan banyak buah. Iman tidak dapat bertumbuh kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Lalu saya memutuskan untuk membangun persekutuan itu. Setiap kali saya bangun di pagi hari, maka Tuhanlah yang pertama-tama saya sapa sebelum mengurusi hal-hal lainnya. Ketika Erna, istri saya, mengetahui rencana saya ini, maka Erna pun merubah posisi tempat tidur kami. Sebelumnya, setiap kali saya terbangun, maka yang pertama saya lihat adalah jam dinding. Tetapi oleh Erna dirubah agar setiap kali saya bangun, maka yang pertama saya lihat adalah salib Yesus dan di sebelahnya ada Bunda Maria. Sejak saat itu saya merasakan perubahan dalam hidup kerohanian saya. Setiap pagi menyapa Tuhan, lalu mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan hari itu pun saya lalui dengan mengandalkan sabdanya itu. Sebelumnya saya merasa itu sebagai suatu kewajiban. Tetapi lambat laun berubah. Saya merasa bukan lagi sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan. Kurang lebih sama seperti kebutuhan jasmani saya, seperti mandi dan makan. Rohani saya juga membutuhkan siraman sabda, agar iman bertumbuh dan menjadi besar. Sungguh merupakan anugerah. Saya diberi kesempatan untuk setiap hari mendengarkan Dia dan menjalankan seperti yang dikehendakinya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti, hari ini sampai